Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sahabat Partojoyo. Pagi tadi saya baru saja silaturahmi ke rumah teman saya karena mengabarkan dapat rezeki, dapat rumah lama, rumah murah ya. Itu karena memang rezekinya ya. Rumah ini kira-kira rumah desa seperti ini dirilis tahun 50-an akhir atau tahun 60-an. Kemudian mau direhab ini kira-kira seperti apa, saya diminta tolong untuk memberikan masukan. Ya akan saya usahakan memberikan masukan sebisa saya. Satu, rumah itu karena mepet jalan ya, pondasinya saya kira tidak perlu dinaikkan terlalu tinggi karena kebetulan di depan adalah jalan desa dan sudah dipaving. Menurut Elpasi itu misalnya dinaikkan ditambah 20 cm pun tidak apa-apa, apalagi informasi tanah itu tidak banjir. Karena paving berarti jalannya itu makin tahun tidak semakin tinggi, paling kalau pavingnya rusak diganti pavingnya. Berikut karena ukuran rumah itu mutak, artinya bagus ya, 9,5 kali 10, menurut saya tidak usah dirubah, tetap itu saja pertahankan dan jangan terlalu banyak merubah denah. Misalnya pun ditambah diperhitungkan sehingga tidak terlalu banyak biaya. Kalau banyak merubah denah berarti biaya akan membengkak. Kalau memang efisiensi perubahan denah diminimalisir. Kemudian yang saya lihat tadi sumurnya letaknya sudah lumayan bagus, maka misalnya ada perubahan harus menyesuaikan. Jadi tidak merubah sumur ya, tidak usah merubah sumur, jadi menyesuaikan. Berikut yang jelas rumah itu dirubah karena ya pengen bagus, kemudian kedua temboknya kurang tinggi. Kalau menurut saya biar hemat gunakanlah hebel atau bata ringan, karena hebel dan bata ringan itu yang saya praktekkan sangat hemat biaya. Tembok ditinggikan sekitar 3,5 sampai 4 pun tidak apa-apa karena rumahnya lumayan besar, jadi 9,5 kali 10 itu hampir tipe 95 ya teman-teman. Kemudian berikutnya segera mencari tukang yang bisa diajak komunikasi dan tukang yang terbiasa merenovasi rumah ya. Jadi menurut saya tadi karena pondasinya itu walaupun tidak ada besi tetapi tidak ada yang pecah karena memang tanahnya tidak bergerak teman-teman. Jadi nanti tinggal memberikan cakar ayam, kemudian slope-nya ditumpangkan di pondasi, kemudian diberi tembok ya, dipasang tembok, kemudian untuk efisiensi yang lain, misalnya semen tidak harus yang harga mahal. Ternyata semen-semen yang harga 45 ribuan itu juga sudah bagus. Kita sudah pernah konsultasi, sebenarnya itu karena ya kadang-kadang yang mahal itu karena brand saja ya, brand saja. Kemudian kira-kira ini rumah nanti seperti apa? Di belakang akan saya beri pilihan gambar-gambar rumah itu biar efisiensi pun tidak usah terlalu banyak merubah dan jangan terlalu banyak dekorasi. Yang penting carikan tukang yang bagus, tukang yang mengerjakan bisa lurus garis. Jadi walaupun sederhana, tetapi kalau pengerjaan lurus kemudian perbandingannya antara tinggi, lebar, dan lain sebagainya, termasuk pintunya itu sesuai, rumah itu menjadi bagus. Kemudian nanti mungkin terlupakan kayu-kayu yang ada itu digunakan kembali ya, digunakan kembali sehingga rumah itu biayanya sangat banyak kurang karena satu tidak membuat pondasi, kemudian yang kedua uruknya sudah ada, kayu-kayu sudah hampir cukup, misalnya nanti kurang pun tinggal sedikit saja. Kemudian papan-papan yang ada di situ itu untuk biar rumah itu ada kenangannya juga dikerjakan ulang, dikerjakan yang halus, dikelupas catnya, kemudian dipasang menjadi satu dekorasi.
Nah, seperti itu teman-teman. Kira-kira menurut saya masukan yang rumah-rumah yang cocok untuk merehab ini adalah tetap menggunakan atap pelana saja. Atap pelana itu simple, kemudian otomatis dia pengerjaan cepat dan murah. Inilah contoh-contoh yang bisa menjadi pilihan daripada teman saya. Inilah teman-teman beberapa contoh-contoh rumah yang menurut saya ini hampir sesuai dengan bentuk tanahnya ya. Kemudian kalau atap-atap pelana yang digunakan seperti ini, saya kira tidak terlalu banyak perubahan. Akhirnya efisiensi bisa terwujud ya teman-teman. Seperti ini rumah-rumah simple-simple seperti ini. Yang penting perbandingannya itu bagus, kemudian dikerjakan lurus penggaris. Rumah itu akan manis ya, tidak terlalu banyak dekorasi, karena dekorasi itu memang banyak memerlukan biaya, termasuk pengerjaan yang lama sekali ya. Seperti ini hanya sebagai salah satu contoh, tapi keputusan terakhir nanti di rumah pada teman saya. Kemudian ya, seperti ini, kalau pengen rumah gaya minimalis Jepang dan Skandinavian seperti ini tentunya biayanya mahal, monggo saja, tapi kalau memang budgetnya ada seperti ini. Yang jelas gambar-gambar yang terakhirnya ya pemanis saja teman-teman. Yang jelas video saya hanya menghibur saja, kemudian tidak mungkin menjelaskan hal-hal tentang rumah hanya dengan waktu yang hanya singkat ini. Nanti kalau memang sudah mau progres ya, si satu yang pengen membuat rumah itu harus belajar membuat rumah, kemudian banyak komunikasi baik dengan teman-teman, orang-orang yang tahu tentang rumah, kemudian mencari tukang yang bisa diajak komunikasi dan tukang yang bisa menerjemahkan apa yang dikehendaki dari yang punya rumah, teman saya tadi, kemudian bisa paham tentang bagaimana kekuatan budget yang dimiliki sehingga rumah itu menjadi terwujud. Yang jelas membuat rumah jangan terlalu tinggi ekspektasinya, karena kalau terlalu tinggi tidak sesuai dengan kemampuan, akhirnya rumah itu tidak jadi ya, tidak jadi sampai tua. Yang penting disesuaikan dengan kemampuan, akhirnya rumah itu jadi. Kita sudah bisa memenuhi tanggung jawab sebagai keluarga, sebagai ketua rumah tangga, yaitu sandang, pangan, dan papan, kata orang Jawa. Sandang itu bisa memberikan pakaian, pangan itu bisa memberikan makan, dan yang terakhir adalah menggunakan papan, itu rumah tempat tinggal, tempat berteduh dari hujan dan sinar matahari, dari angin dan lain sebagainya, sehingga nyaman untuk beristirahat di rumah. Mudah-mudahan yang seperti ini nanti dengan tekad yang kuat akan terwujud rumah idaman yang direncanakan, sehingga menjadi rumah yang nyaman untuk ditempati. Demikian teman-teman, mohon maaf ada kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.